Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 3 Juni 2023, Pekan Paskah yang ke-8. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 11, ayat 27 sampai dengan ayat 33. Beberapa hari sesudah mengusir para pedagang di halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan di Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukannya hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakah kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Carolus Wanga dan kawan-kawan menjadi korban kekuasaan absolut Raja Kwangga II di Uganda. Sang raja tidak suka bahwa ada warganya yang bertobat dan menjadi Kristiani. Kekuasaan politis dimaui dan diperebutkan oleh banyak orang karena memungkinkan seseorang memaksa kebijakan yang dikehendakinya kepada warga yang lain. Tidak hanya mendapat fasilitas, orang yang berkuasa akan dihormati dan dipatuhi. Di alam demokrasi, kekuasaan politis diamanahkan oleh rakyat demi kepentingan rakyat, sehingga perlu ada mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang. Legitimasi kekuasaan datang dari rakyat. Hari ini, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mempertanyakan kuasa Yesus. Dengan apa dan siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus untuk mengajar dan menyembuhkan orang? Kuasa Yesus bukanlah kuasa politis, melainkan kuasa moral dan spiritual. Kekuasaannya tidak datang dari manusia, tetapi dari Allah sendiri dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Yesus datang bukan untuk mengubah undang-undang dan kebijakan publik, melainkan untuk mewartakan hukum dan kebijaksanaan Allah. Kuasa Yesus bukanlah kuasa untuk menundukkan dan mendominasi, melainkan kuasa untuk mengabdi dan melayani, agar orang makin mengenal dan mengasihi Allah. Dalam perspektif ini, yang kelihatan lemah dan kalah di mata manusia, bisa kuat dan menang di mata Allah.
Dalam arti ini, Santo Carolus Elwangga dan kawan-kawan bukan korban, melainkan pemenang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami agar selalu berani mengandalkan kuat kuasa-Mu dalam hidup ini. Semoga para pemimpin kami tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam